Kasus pembajakan pesawat misterius yang bikin FBI menyerah. Yuk kibas. Sebuah penerbangan pada tahun 1971 mengalami pembajakan hingga kehilangan 2,8 miliar rupiah. Namun sang pelaku belum juga ditemukan hingga saat ini dan menyebabkan banyak teori muncul. Siapakah dia? Dan Cooper alias D.B. Cooper melakukan perampokan pesawat paling menegangkan di abad ke-20. Selama beberapa jam dia membajak pesawat, mengumpulkan uang tebusan, dan melarikan diri dengan parasut. Dilansir dari laman allthatinteresting.com, kejahatan itu terjadi pada tahun 1971 dalam sebuah penerbangan dari Portland ke Seattle. Kasus misterius ini melibatkan seorang pria berusia sekitar 40 tahunan dengan tinggi hampir 6 kaki atau sekitar 180 cm, mengenakan jas dan dasi dengan gelagat seperti seorang eksekutif bisnis, dan mengidentifikasi dirinya sebagai Dan Cooper kepada petugas check-in maskapai pada November 1971. Pria ini menaiki pesawat jet Northwest Orient Airlines dengan tujuan Seattle. Setelah memesan bourbon dan soda, sebuah catatan diserahkan kepada pramugari. Isinya mengklaim bahwa dia memiliki sebuah bom di tas kerjanya. Isi suratnya berbunyikan seperti ini. "Nona, saya punya bom dan ingin Anda duduk di samping saya," kata catatan itu. Setelah mengambil uang tunai sebanyak 200.000 US dollar dan 4 parasut di Seattle, Cooper membiarkan penumpang turun. Pesawat itu lalu kembali diperintahkan untuk melepas landas dan berangkat ke arah Reno, Nevada. Pada ketinggian rendah yaitu sekitar 10.000 kaki di suatu tempat di barat daya Washington, Cooper menurunkan tangga belakang pesawat Boeing 727 dan ia melakukan terjun payung dengan membawa uang tebusan tersebut. Kronologi. Pada sore hari tanggal 24 November tahun 1971, Dan Cooper melakukan check-in pada maskapai Northwest Orient Airlines. Lalu ia berhasil memasuki pesawat dan duduk di kursi nomor 18C. Pada pukul 14.50 waktu setempat, akhirnya pesawat lepas landas. Tidak lama setelah lepas landas, Cooper memanggil pramugari yang bernama Florence Schaffner dan memberi selembar kertas. Akhirnya Cooper memerintahkan sang pramugari untuk melihat bom yang ia katakan pada kertas catatan tersebut. Lalu Cooper meminta uang sebesar 2,8 miliar rupiah tepatnya pada pukul 17.00 kepada pramugari tersebut. Lalu pilot menghubungi pihak FBI untuk menyiapkan uang yang diminta oleh Dan Cooper. Lalu pada pukul 17.45 pesawat mendarat di bandara Seattle, Tacoma agar FBI bisa memberikan uang yang diminta oleh Cooper. Lalu pada pukul 19.40, Cooper meminta pilot untuk menerbangkan kembali pesawat tersebut menuju ke Meksiko. Lalu sekitar pukul 20.00, Cooper melompat keluar dari bagian belakang pesawat dengan parasut dan uang tunai tebusan, hingga akhirnya tidak pernah ditemukan hingga saat ini. Fakta-fakta. Fakta yang pertama adalah pada saat kejadian, sebenarnya 2 pesawat dari pangkalan udara telah mengikuti pesawat tersebut namun tidak melihat apa-apa. Pencarian pada perkiraan titik mendaratnya Cooper sama sekali tidak menemukan jejak apapun seperti parasut, uang tunai, bahkan jejak kaki si Cooper. FBI melakukan wawancara ratusan orang, melacak petunjuk di seluruh negara, dan menjelajahi pesawat untuk bukti namun tetap nihil. Pada peringatan 5 tahun kasus ini, FBI sudah mempertimbangkan 800 tersangka. Seorang sejarawan kejahatan amatir melakukan pencarian selama 2 hari di sepanjang sungai Columbia, Washington. Dia meyakini bahwa FBI tidak pernah menggeledah daerah sekitar di mana Cooper mendarat, yang dimana ia mengatakan bahwa mungkin saja jika Cooper mengubur parasut, tas, uang di sekitar tempat tersebut dengan menggali lubang yang lebih kecil. Agen khusus FBI Larry Carr mengatakan bahwa tidak ada penerjun payung berpengalaman yang akan melompat di malam hari yang gelap gulita di tengah hutan dalam kondisi hujan dengan angin 200 mil yang menghantam wajahnya. Dengan menggunakan sepatu pantofel dan mantel parit, itu terlalu beresiko. Cooper juga tampaknya cukup lazim dengan pesawat Boeing 727-100. Pesawat jenis itu merupakan pilihan ideal pada zaman itu, tidak hanya karena tangga udaranya, tetapi juga posisi mesin belakang yang cukup tinggi, membuatnya dapat melompat dengan aman tanpa khawatir akan terkena pembakaran jet pesawat. Teori umum.
Teori pertama adalah Cooper tewas setelah melompat dari pesawat. Teori tersebut didukung dengan dugaan parasutnya tidak bisa dikendalikan karena dia melompat di malam hari ke daerah berhutan lebat di tengah hujan dengan pakaian yang tentunya tidak praktis untuk tindakan seperti itu. D.B. Cooper sebenarnya adalah mantan agen CIA bernama Robert Rexroth yang hidup dan sehat dan tinggal di California Selatan. Pada 11 Desember 1971 terdapat surat yang katanya dikirim oleh Cooper ke beberapa outlet berita. Surat itu yang dikirim ke The New York Times, Los Angeles Times, The Seattle Times, dan Washington Post. Berisi rangkaian huruf dan angka di bagian bawah halaman menurut Seattle Times. Seorang pemecah kode di tim Colbert, Rick Sherwood, mampu memecahkan kode huruf dan angka, dan dia mengatakan kode itu menunjukkan ke 3 unit angkatan darat yang terhubung dengan Rexroth antara tahun 1969 dan tahun 70. Ketika dia berada di Vietnam, enkripsi itu dimaksud sebagai sinyal bagi orang-orang di unitnya yang mengetahui kode bahwa dia masih hidup dan sehat setelah melompat dari pesawat, kata Colbert. Teori yang terakhir adalah mungkin saja bahwa pelakunya adalah seorang pilot. Sebagaimana yang udah kita jelaskan di awal bahwa Cooper ini sangat lazim dengan pengetahuannya tentang pesawat Boeing 727. Hal-hal janggal. Apa mungkin jika Cooper mendarat di kawasan hutan parasut yang digunakan tidak tersangkut sama sekali di pepohonan, yang dimana dijelaskan bahwa dia terjun di hutan Lebat. isinya pohon. Jadi tidak mungkin tidak ada Mungkin nggak parasut nyangkut nggak kan. nyangkut. Jika memang Cooper melakukan pelarian dari hutan tersebut, bukankah itu akan memakan waktu yang cukup lama dan besar kemungkinan untuk bertemu dengan tim pencari, yang dimana tim pencari itu kan langsung bergerak di saat itu juga. Harusnya kalau misalkan memang dia berusaha kabur dari hutan tersebut, udah keburu ketemu duluan sama tim FBI, harusnya seperti itu. Kenapa tidak ada yang mencurigai pilot dan pramugarinya, yang dimana bisa saja bersengkongkol dengan D.B. Cooper? Karena setelah penumpang turun tidak ada lagi orang yang berinteraksi dengan D.B. Cooper selain 2 orang itu. Yang Dan memang dari penelitian kasusnya juga nggak ada yang menyangkut pautkan pilot dengan pramugari. Pramugari itu hanya dijadikan saksi kamu doang. lupa buat nulis di sini, yang dimana ada sumber yang mengatakan bahwa sebenarnya D.B. Cooper itu tidak tidak terjun di New Mexico, Oh iya. tapi lebih ke selatan, yang dimana mungkin itu ada bisa kerjasama dengan si pilotnya gitu. Alasannya karena ada angin apa gitu. Ya, maaf ya. Teori yang terakhir adalah kenapa tidak ada keterangan tentang rekaman black box pesawat, yang dimana black box pesawat itu sudah ditemukan dari tahun 1957 dan kejadian ini ada di 1971 yang dimana harusnya pesawat itu sudah ada teknologi black box. Tapi mungkin untuk Boeing 727 belum dibuat. Bisa aja Boeing 727 dibuat di tahun 1945. Oh ya. Tapi itu nggak ada yang benar itu 1945 itu dari kemerdekaan Indonesia. Oke, untuk rincian kasusnya dalam berupa visual, kalian bisa menontonnya di Netflix. Karena dibuat mini series itu oleh Netflix yang berjudulnya D.B. Cooper Where Are You? Oke. Nah, sekian dari kita. Itu adalah informasi kasus dari seorang perampok pesawat bernama D.B. Cooper yang sampai sekarang bahkan tidak tahu di mana itu orangnya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah tidak skip video ini. Yang punya teori-teori lain bisa. Yang punya teori-teori lain bisa di komentar, atau kita punya bolong informasi, boleh di komen, boleh dimarahin. Yang penting ada komen karena sepi. Jangan lupa subscribe, Like, komen, dan share. untuk orang-orang TikTok bisa subscribe, follow aja TikToknya.